Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita semua hidup dengan nafas, namun sering lupa bahwa di dalam nafas itu tersimpan rahasia besar yang bisa menyatukan hati dan ruh. Malam ini, mari kita berjalan bersama dalam sebuah perjalanan batin yang tenang untuk menemukan hakikat zikir nafas agar setiap hembusan menjadi jalan pulang kepadanya. Jangan sekadar mendengar dengan telinga, tetapi rasakan dengan hati yang dalam, karena disinilah cahayanya bersembunyi. Bila engkau merasakan ketenangan dari narasi ini, aku mohon berikan tanda cintamu dengan menekan tombol suka, tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan, dan bagikan kepada mereka yang engkau sayangi. Sebab bisa jadi satu nafas yang kita sadari bersama-sama malam ini akan menjadi jalan menuju kedekatan dengan Allah yang tak. Bab 1. Menyadari anugerah nafas. Nafas adalah hadiah pertama yang kita terima ketika lahir ke dunia. Tangisan seorang bayi yang baru saja membuka mata adalah tanda kehidupan dimulai, sebuah tarikan nafas pertama yang menjadi jembatan antara dirinya dengan alam semesta. Namun betapa sering kita melupakan anugerah itu. Kita bernafas setiap saat, tetapi jarang menyadari bahwa setiap hembusan adalah bukti kasih sayang Tuhan yang terus mengalir tanpa henti. Nafas seakan dianggap biasa, padahal disitulah letak keajaiban yang paling nyata dalam diri kita. Setiap tarikan nafas sebenarnya adalah penerimaan kehidupan yang baru, dan setiap hembusan adalah penyerahan diri kepada Sang Pemilik kehidupan. Jika kita mau berhenti sejenak mendengarkan aliran nafas sendiri, kita akan menemukan ruang hening di antara keduanya. Sebuah ruang yang tidak berbunyi, tidak terlihat, tetapi justru menyimpan pertemuan yang paling intim dengan Tuhan. Di sanalah letak zikir yang sejati, zikir yang tidak bergantung pada kata, melainkan pada kesadaran yang terus hidup bersama aliran nafas. Zikir nafas bukanlah sekadar teknik atau ritual tertentu, melainkan sebuah perjalanan menuju kesadaran mendalam. Ia mengajarkan kita bahwa nafas bukan hanya mekanisme tubuh, melainkan sebuah doa yang tidak pernah berhenti. Dengan menautkan hati pada setiap tarikan dan hembusan, kita diajak untuk kembali mengingat bahwa kehidupan ini bukan milik kita, melainkan titipan yang senantiasa dipinjamkan. Hati menjadi lembut, ruh menjadi jernih, dan kehidupan perlahan dipenuhi cahaya yang menenteramkan. Namun sayangnya, banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya, berlari mengejar sesuatu yang fana, seolah-olah kedamaian ada di tempat jauh. Padahal apa yang mereka cari sebenarnya sudah ada di dalam diri. Nafas adalah kitab tanpa huruf, ayat tanpa suara, yang setiap saat dibacakan untuk kita. Hanya saja, kebisingan pikiran sering menutupi makna terdalamnya. Mereka yang mampu menyadari akan mengerti bahwa dalam nafas ada kehadiran ilahi yang tak pernah pergi. Maka langkah pertama dalam zikir nafas adalah kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini adalah tarikan dan hembusan yang saling menggantikan, sebuah alur yang mengajarkan kita untuk menerima sekaligus melepaskan. Menyadari nafas berarti menyadari kehidupan, dan menyadari kehidupan berarti membuka jalan untuk mengenal Sang Pemberi kehidupan itu sendiri. Dari kesadaran sederhana inilah, perjalanan hati dan ruh menujunya bermula. Bab 2. Nafas sebagai jalan pulang. Setiap manusia sejatinya sedang menempuh perjalanan pulang. Dunia yang kita pijak ini hanyalah persinggahan, tempat singgah sementara sebelum ruh kembali pada asalnya. Namun sayangnya, banyak manusia yang terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan, lupa arah, dan tidak lagi mengenal tujuan sejati. Padahal jalan pulang itu begitu dekat, bahkan selalu menyertai kita. Ia hadir dalam bentuk yang paling sederhana, dalam tarikan dan hembusan nafas yang terus setia menemani sejak awal kehidupan. Nafas adalah kompas batin, penunjuk arah agar manusia tidak kehilangan jalan pulangnya. Melalui zikir nafas, kita diajak untuk menyadari bahwa setiap tarikan udara adalah doa permohonan, dan setiap hembusan adalah tanda penyerahan. Dalam tarikan ada harapan, dan dalam hembusan ada kepasrahan. Jika kita mampu menaruh hati dalam setiap alirannya, kita akan merasakan keseimbangan yang lembut,
sebuah aliran alami yang tidak bisa dipaksakan. Hubungan seorang hamba dengan Tuhannya seharusnya seperti itu, mengalir tanpa penghalang, tanpa perlu berpura-pura, penuh dengan ketulusan dan keikhlasan. Banyak orang mencari Tuhan di tempat yang jauh, dengan ritual yang rumit, seakan-akan dia bersembunyi di balik dinding yang sulit ditembus. Padahal Tuhan tidak pernah jauh, dia lebih dekat dari urat leher, lebih dekat dari aliran nafas kita sendiri. Zikir nafas membukakan tabir itu, mengingatkan bahwa jalan pulang tidak perlu dicari di luar diri, karena pintu menujunya selalu terbuka di dalam hati. Setiap kali kita menyadari nafas, saat itu juga kita sebenarnya sedang mengetuk pintu kehadirannya. Ketika zikir nafas dipraktikkan dengan lembut dan penuh kesadaran, hati perlahan luluh, dinding ego mulai runtuh, dan pikiran yang penuh kebisingan mulai diam. Ruh yang sebelumnya gelisah akhirnya menemukan jalannya kembali, bersinar dengan cahaya yang sejatinya telah ada sejak awal. Semua itu adalah tanda bahwa perjalanan pulang sedang berlangsung, bahwa kita semakin dekat dengan sumber cahaya abadi yang selama ini kita rindukan. Maka jangan pernah meremehkan zikir nafas. Ia bukan sekadar latihan pernapasan, bukan pula hanya sarana relaksasi. Zikir nafas adalah jalan pulang, jalan halus yang menyatukan manusia dengan asalnya. Ia adalah tali lembut yang menuntun kita menuju rumah sejati, menuju keabadian, menuju pertemuan dengan Dia yang selalu menanti kepulangan hambanya. Bab 3, hening di antara tarikan dan hembusan. Di antara tarikan dan hembusan nafas ada sebuah ruang hening yang sering tidak kita perhatikan. Ruang itu begitu singkat, namun di dalamnya tersimpan rahasia yang dalam. Saat kita menarik nafas, kita menerima kehidupan, dan ketika menghembuskannya, kita menyerahkan kembali kehidupan itu kepada Sang Pemilik. Tetapi pada jeda di antara keduanya, disitulah kita bisa merasakan kehadiran yang tak terlukiskan. Sebuah keheningan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata, namun mampu membuat hati luluh dalam kedamaian. Ruang hening itu bagaikan pintu rahasia menuju keintiman dengan Tuhan. Di sanalah zikir nafas menemukan kedalaman sejatinya. Bukan hanya sekadar mengingat melalui lafaz, melainkan merasakan kehadiran ilahi di dalam diam. Kesadaran ini menjadikan nafas bukan sekadar pertukaran udara, melainkan sebuah percakapan sunyi antara hamba dengan Tuhannya. Tarikan adalah bisikan kerinduan, hembusan adalah tanda kepasrahan, dan jeda di antaranya adalah saat ruh menyatu dengan cahaya. Ketika kita membiasakan diri untuk hadir di dalam ruang hening itu, kehidupan perlahan berubah. Kegelisahan mulai mereda, luka batin yang lama mengendap mulai sembuh, dan beban pikiran yang berat terasa lebih ringan. Sebab hati yang biasa menyadari hening akan selalu menemukan kekuatan di balik keheningan itu. Zikir nafas melatih kita untuk tidak hanya hidup di permukaan, melainkan menyelam ke kedalaman jiwa, tempat kita bertemu dengan ketenangan yang sejati. Banyak orang takut pada keheningan karena mereka terbiasa dengan kebisingan. Padahal justru dalam heninglah kita bisa mendengar suara hati yang sebenarnya. Zikir nafas mengajarkan kita untuk berani memasuki sunyi, untuk menemukan cahaya yang tidak bisa didapatkan dari luar. Dengan keberanian itu, kita akhirnya menyadari bahwa kesunyian bukanlah kehampaan, melainkan ruang suci tempat Tuhan bersemayam di dalam diri. Maka jangan abaikan ruang kecil di antara tarikan dan hembusan. Ia mungkin terlihat sederhana, namun menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Disitulah letak kedekatan yang sesungguhnya, kedekatan yang tidak terputus oleh waktu maupun tempat. Setiap kali kita menemukan hening itu, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu rahmat yang paling indah. Dan dari sanalah perjalanan menuju kesatuan hati dan ruh dengan Tuhan semakin nyata terasa. Bab 4. Menjernihkan hati dengan zikir nafas. Hati manusia seringkali keruh oleh berbagai hal. Ambisi yang tidak ada batasnya, kesedihan yang belum sembuh, amarah yang menumpuk, atau bahkan rasa takut yang tidak jelas asalnya. Semua itu membuat hati kehilangan kejernihannya, bagaikan cermin yang tertutup debu. Namun ada cara sederhana untuk membersihkan cermin itu, yaitu dengan menyelaraskan nafas bersama zikir.
Sebab zikir nafas adalah aliran yang mampu mencuci hati secara perlahan, mengikis kotoran batin, hingga hati kembali bening dan mampu memantulkan cahaya Tuhan. Setiap tarikan nafas yang disertai kesadaran adalah sapuan lembut yang mengangkat satu lapisan beban dari hati. Dan setiap hembusan nafas yang disertai keikhlasan adalah pelepasan, melepaskan apa yang selama ini mengikat jiwa. Dengan mengulanginya terus-menerus, hati perlahan menjadi ringan, dada terasa lapang, dan pikiran pun lebih jernih. Inilah mengapa zikir nafas bukan hanya menenangkan, melainkan juga menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini tersembunyi. Bila hati telah mulai jernih, maka ia akan lebih mudah menangkap cahaya yang halus. Hati yang jernih bagaikan permukaan air yang tenang, mampu memantulkan langit dengan jelas. Sebaliknya, hati yang keruh tak mampu memantulkan apapun, hanya menampilkan kegelapan yang membingungkan. Zikir nafas membawa kita pada ketenangan itu, mengajarkan kita untuk kembali kepada keheningan batin yang mampu memantulkan kehadiran ilahi dengan begitu indah. Seringkali kita tidak sadar bahwa kebahagiaan dan kedamaian yang kita cari di luar sesungguhnya terhalang oleh hati yang kotor di dalam. Dunia luar tidak pernah bisa benar-benar memberi kedamaian jika hati kita sendiri masih penuh luka dan debu. Zikir nafas adalah sapuan halus yang menyingkirkan penghalang itu, agar kebahagiaan sejati yang datang dari dalam bisa muncul dengan alami. Ia mengajarkan kita untuk berhenti mencari terlalu jauh dan mulai menyadari bahwa ketenangan sebenarnya sudah ada di dalam diri, menunggu untuk ditemukan. Maka, bila hati mulai resah dan jiwa terasa gelisah, berhentilah sejenak. Rasakan nafas yang keluar masuk dengan perlahan. Tariklah dengan kesadaran, hembuskan dengan keikhlasan. Biarkan zikir mengalir bersama nafas, membersihkan hati sedikit demi sedikit. Dan percayalah, pada saat hati kembali jernih, cahaya ilahi akan menyinari hidup kita dengan kedamaian yang tak tergoyahkan. Bab 5. Ruh yang tenang dalam zikir nafas. Ruh manusia seringkali gelisah. Ia terikat oleh keinginan, terseret oleh hawa nafsu, dan terbebani oleh berbagai urusan dunia yang tak pernah usai. Kegelisahan itu membuat manusia kehilangan arah, meski di luar terlihat sibuk dan berhasil. Namun sesungguhnya, ruh hanya akan tenang bila ia kembali dekat dengan sumber asalnya. Dan salah satu jalan terindah untuk menemukan ketenangan itu adalah melalui zikir nafas. Sebab di dalam nafas ada jalan pulang bagi ruh untuk kembali menyatu dengan Sang Pencipta. Saat kita menarik nafas dengan kesadaran, ruh seakan diajak untuk kembali mengingat asalnya. Dan ketika kita menghembuskannya dengan penuh kepasrahan, ruh belajar untuk melepaskan segala ikatan yang membuatnya resah. Tarikan adalah pengingat, hembusan adalah pelepasan. Perlahan-lahan, kegelisahan yang menumpuk mulai mereda karena ruh menemukan ritme ketenangannya dalam aliran nafas. Inilah harmoni yang sering dicari manusia, namun jarang ditemukan karena mereka sibuk mencarinya di luar dirinya. Zikir nafas mengajarkan bahwa ketenangan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri yang mampu menyelaraskan hati dan ruh. Ruh yang terbiasa berzikir melalui nafas akan terasa ringan, bagaikan burung yang kembali bebas terbang setelah lama terkurung. Beban hidup memang tetap ada, masalah dunia memang tetap hadir, tetapi ruh tidak lagi terikat pada itu semua. Ia bisa berdiri teguh karena ia telah menemukan ketenangan yang bersumber dari keintiman dengan Tuhan. Bayangkan seorang yang duduk dalam keheningan, menarik nafas dengan tenang, lalu menghembuskannya perlahan. Dalam setiap aliran ia merasakan ruhnya dipeluk oleh kelembutan yang tak terlihat. Itulah kekuatan zikir nafas. Ia membebaskan ruh dari kegaduhan dunia dan menuntunnya masuk ke dalam kedamaian yang mendalam. Semakin sering dilakukan, semakin kuat rasa tenang itu tumbuh, hingga ruh benar-benar merasa berada dalam naungannya. Maka jika kita ingin ruh kita tenang, janganlah biarkan ia larut dalam kesibukan dunia yang tidak pernah berakhir. Berilah ia waktu untuk kembali pulang melalui zikir nafas yang sederhana namun penuh makna. Dengan tarikan yang penuh kesadaran dan hembusan yang penuh kepasrahan, ruh kita akan menemukan kedamaian sejatinya. Dan dari kedamaian itu, kehidupan kita akan dipenuhi cahaya yang menenteramkan, cahaya yang berasal dari kedekatan dengan Tuhan.
Bab 6. Menyatukan hati dan ruh dalam nafas. Hati dan ruh adalah dua anugerah besar yang ada di dalam diri manusia. Hati adalah pusat rasa, tempat semua cinta, rindu, dan keikhlasan bersemayam. Ruh adalah inti kehidupan, percikan cahaya ilahi yang menjadikan kita hidup. Namun seringkali hati dan ruh berjalan sendiri-sendiri. Hati sibuk dengan perasaan duniawi, sementara ruh merindukan asalnya. Ketidaksatuan ini membuat manusia merasa hampa, meskipun dari luar terlihat penuh dengan aktivitas. Zikir nafas hadir sebagai jalan untuk menyatukan keduanya, agar hati dan ruh kembali selaras dalam aliran yang sama. Saat kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, hati diajak untuk hadir, tidak lagi melayang pada masa lalu atau masa depan. Dan ketika kita menghembuskannya perlahan, ruh diajak untuk pasrah, melepaskan segala ikatan yang menahannya. Dengan begitu, hati dan ruh bertemu dalam satu titik, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Keduanya tidak lagi berjalan terpisah, melainkan menyatu dalam harmoni yang lembut, dalam irama tarikan dan hembusan yang berulang tanpa henti. Mereka yang tekun berzikir dengan nafas akan merasakan perubahan yang nyata. Hati tidak lagi mudah goyah, ruh tidak lagi mudah gelisah. Kehidupan luar mungkin tetap penuh tantangan, tetapi di dalam dirinya ada kekuatan yang tidak tergoyahkan. Penyatuan hati dan ruh membuat manusia mampu berdiri teguh, dengan kelembutan sekaligus ketenangan yang luar biasa. Inilah buah dari zikir nafas, yang tidak bisa digantikan dengan harta atau jabatan apapun. Bayangkan ketika hati yang penuh cinta bersatu dengan ruh yang penuh cahaya. Hidup tidak lagi terasa sempit, melainkan lapang dan bermakna. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap detik menjadi pengingat, setiap nafas menjadi doa. Inilah keadaan yang diimpikan para pencari jalan ruhani, hidup dalam kesadaran, berjalan dengan kelembutan, dan terus menyatu dengan sumber kehidupan itu sendiri. Maka, menyatukan hati dan ruh bukanlah perkara mustahil. Kuncinya ada di dalam nafas yang selama ini selalu menyertai kita. Dengan zikir nafas, kita belajar menghadirkan hati dalam setiap tarikan dan menghadirkan ruh dalam setiap hembusan. Jika keduanya bersatu, manusia akan menemukan kedamaian yang utuh, kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Dan dari penyatuan itu, kita akan semakin dekat dengan Dia yang menjadi tujuan akhir segala perjalanan. Bab 7. Nafas sebagai cahaya kesadaran. Kesadaran adalah cahaya yang membedakan antara hidup yang sekadar berjalan dan hidup yang penuh makna. Banyak manusia yang bernafas setiap detik, namun sedikit sekali yang benar-benar menyadarinya. Mereka menganggap nafas hanyalah gerakan otomatis tubuh, tanpa pernah melihat bahwa di dalamnya ada cahaya penuntun yang bisa membawa jiwa mendekat kepada Tuhan. Zikir nafas adalah cara untuk menyalakan kembali cahaya kesadaran itu, agar hidup tidak lagi dijalani secara terburu-buru, melainkan dengan ketenangan dan kehadiran penuh. Ketika kita menyadari tarikan nafas, seketika pikiran yang liar mulai mereda. Kesadaran itu bagaikan lentera yang menuntun kita keluar dari kegelapan pikiran yang sibuk dan kacau. Setiap tarikan menjadi pintu untuk hadir di saat ini, dan setiap hembusan menjadi jalan untuk melepaskan masa lalu dan beban yang selama ini menekan. Dengan begitu, kesadaran kita tidak lagi tercerai-berai, melainkan kembali menyatu dalam momen yang suci. Saat kita hidup di sini dan sekarang, bersama Tuhan yang selalu dekat. Cahaya kesadaran yang lahir dari zikir nafas juga membuat kita lebih peka terhadap kehidupan. Kita mulai merasakan keindahan kecil yang selama ini terabaikan. Suara angin, sinar matahari, atau bahkan detak jantung yang setia berdetak. Semua itu menjadi tanda kasih sayangnya yang terus mengalir. Hati yang sadar akan lebih mudah bersyukur, dan syukur yang lahir dari kesadaran jauh lebih dalam daripada syukur yang sekadar diucapkan. Namun kesadaran bukanlah sesuatu yang bisa dipaksa. Ia tumbuh perlahan, sama seperti cahaya fajar yang menyingsing di ufuk timur. Zikir nafas adalah latihan yang menuntun kita pada pertumbuhan itu, membawa kita dari kegelapan menuju cahaya sedikit demi sedikit. Dan ketika cahaya itu semakin terang, kita akan mampu melihat kehidupan dengan pandangan yang lebih jernih, lebih lembut, dan lebih penuh makna. Maka,
jadikanlah nafas sebagai cahaya kesadaran. Jangan biarkan ia hanya lewat begitu saja tanpa kita hadir di dalamnya. Setiap tarikan adalah kesempatan untuk sadar, dan setiap hembusan adalah jalan untuk kembali pasrah. Dengan begitu, hidup tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh dengan cahaya yang menuntun langkah kita, hingga akhirnya membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Bab 8. Nafas sebagai jembatan antara dunia dan akhirat. Setiap manusia hidup di antara dua alam. Alam dunia yang nyata di depan mata, dan alam akhirat yang menanti di balik tabir. Kedua alam ini tidak terpisah sejauh yang kita kira, karena nafas yang kita hirup adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Selama nafas masih ada, kita berada di dunia. Tetapi ketika nafas berhenti, kita pun melangkah ke alam yang abadi. Kesadaran akan hal ini membuat zikir nafas menjadi sesuatu yang sangat berharga, sebab ia mengajarkan kita untuk selalu ingat bahwa setiap hembusan bisa jadi yang terakhir. Saat kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, kita sedang menerima kehidupan yang masih dipinjamkan. Dan ketika kita menghembuskan nafas dengan penuh pasrah, kita sedang berlatih menyerahkan diri, seakan-akan itu adalah hembusan terakhir dalam hidup. Dengan cara ini, zikir nafas bukan hanya menghidupkan jiwa, tetapi juga menyiapkan hati untuk menghadapi kepulangan. Hati yang terbiasa berzikir melalui nafas tidak akan gentar menghadapi kematian, karena ia tahu bahwa kematian hanyalah perpindahan dari dunia sementara menuju rumah yang sesungguhnya. Banyak orang menunda kesadaran ini, merasa bahwa kematian masih jauh, padahal tidak ada seorang pun yang tahu kapan nafas terakhir akan datang. Maka, betapa bijaksananya jika kita menjadikan setiap tarikan nafas sebagai syukur dan setiap hembusan sebagai penyerahan. Dengan begitu, setiap momen hidup menjadi ibadah dan setiap detik menjadi persiapan untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah yang membuat zikir nafas menjadi jembatan halus, menghubungkan kita dengan kehidupan dunia, sekaligus mengingatkan kita pada kehidupan akhirat. Ketika zikir nafas telah mendarah daging, kita tidak lagi hidup dengan rasa takut yang berlebihan. Dunia tidak lagi menjadi beban dan kematian tidak lagi menjadi ancaman. Kita hidup dengan penuh makna karena setiap nafas yang disadari adalah ibadah. Dan ketika saatnya tiba, ruh pun akan meninggalkan dunia dengan tenang, sebab ia sudah terbiasa menyerahkan diri dalam setiap hembusan yang dilaluinya. Maka jadikanlah nafas sebagai jembatan yang mengingatkan kita pada hakikat hidup. Jangan biarkan ia mengalir sia-sia tanpa kesadaran. Setiap tarikan adalah kesempatan, setiap hembusan adalah pengingat bahwa kita sedang berjalan menuju pertemuan abadi. Dengan menyadari hal ini, dunia menjadi lebih ringan dan akhirat terasa lebih dekat, karena hati dan ruh telah dipersiapkan melalui zikir nafas yang sederhana namun penuh makna. Bab 9. Nafas sebagai jalan cinta kepada Tuhan. Cinta kepada Tuhan adalah puncak dari segala perjalanan ruhani. Namun, cinta bukanlah sesuatu yang hanya diucapkan dengan kata-kata. Ia harus dihidupi, dirasakan, dan dihayati dalam setiap detik kehidupan. Zikir nafas membuka jalan agar cinta itu tidak lagi sekadar menjadi teori, melainkan hadir nyata dalam diri. Sebab setiap tarikan dan hembusan yang disadari adalah ungkapan cinta yang terus-menerus, cinta yang tidak pernah terputus. Saat kita menarik nafas dengan penuh kesadaran, kita seakan berkata kepada Tuhan, "Aku menerima segala pemberian-Mu." Dan ketika kita menghembuskannya dengan ikhlas, kita seakan berbisik, "Aku serahkan kembali semua kepadamu." Inilah percakapan cinta yang sunyi, percakapan tanpa suara, tetapi terasa begitu dalam. Setiap nafas menjadi surat cinta yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan kesadaran hati yang tulus. Cinta kepada Tuhan melalui zikir nafas bukanlah cinta yang penuh permintaan. Ia bukan tentang meminta balasan, melainkan tentang hadir bersamanya. Dalam tarikan nafas ada rasa rindu, dalam hembusan ada rasa pasrah. Semakin lama dijalani, semakin terasa bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki, melainkan tentang menyatu. Dan penyatuan itu terjadi dalam kesadaran yang lembut, dalam aliran nafas yang tidak pernah berhenti. Hati yang dipenuhi cinta kepada Tuhan akan berubah.
Ia menjadi lebih lembut kepada sesama, lebih lapang dalam menghadapi cobaan, dan lebih ringan dalam menjalani kehidupan. Sebab cinta kepada Tuhan selalu memancar ke segala arah, memberi kehangatan bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Zikir nafas membuat cinta itu tumbuh alami, tanpa paksaan, karena ia lahir dari kedekatan yang terus-menerus dengannya. Maka, biarlah setiap nafas yang kita hirup menjadi tanda cinta kepada Tuhan. Jangan biarkan ia lewat begitu saja tanpa makna. Tariklah dengan kesadaran, hembuskan dengan keikhlasan, dan rasakan bahwa kita sedang bercinta dengan Sang Pencipta. Dengan begitu, hidup tidak lagi terasa hampa, karena setiap detik menjadi perjumpaan, dan setiap nafas menjadi pengikat cinta yang abadi. Bab 10 penutup. Nafas terakhir sebagai kembali kepada Tuhan. Setiap perjalanan memiliki ujung, dan setiap kehidupan memiliki akhir. Kita tidak pernah tahu kapan nafas terakhir akan datang, tetapi kita tahu pasti bahwa ia akan tiba. Zikir nafas mengajarkan kita untuk tidak takut pada akhir itu, melainkan menerimanya dengan hati yang lapang. Sebab selama hidup, kita telah berlatih menyerahkan diri pada setiap hembusan dan bersyukur pada setiap tarikan. Maka ketika nafas terakhir benar-benar hadir, ia tidak lagi menjadi kengerian, melainkan pintu pulang yang penuh ketenangan. Bayangkanlah betapa indahnya jika nafas terakhir kita adalah zikir. Tarikan yang disertai rasa syukur, hembusan yang disertai rasa pasrah, lalu ruh pun meninggalkan tubuh dengan lembut, seakan ia hanya kembali ke rumahnya. Inilah tujuan terdalam dari zikir nafas, mempersiapkan hati untuk pulang, agar kematian tidak menjadi akhir, tetapi awal dari perjumpaan yang agung. Hidup yang dijalani dengan zikir nafas akan terasa lebih ringan. Dunia tidak lagi menjadi beban, karena hati sudah terbiasa menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Setiap detik dipenuhi makna, setiap langkah dipenuhi kesadaran, dan setiap nafas dipenuhi cinta. Inilah hidup yang sejati, hidup yang tidak hanya berjalan di permukaan, tetapi hidup yang menyelam ke kedalaman ruh, hingga menyatu dengan sang sumber kehidupan. Dan ketika tubuh ini akhirnya berhenti bernafas, kita tidak benar-benar mati. Kita hanya berpindah dari alam yang sempit menuju alam yang luas, dari dunia yang fana menuju akhirat yang abadi. Ruh akan tersenyum, sebab ia tahu bahwa perjalanan ini hanyalah kembali. Kembali kepada Tuhan yang telah memberikan nafas pertama, dan kini menanti untuk menyambut nafas terakhir. Maka saudaraku yang mendengar narasi ini, jagalah nafasmu, hadirkan kesadaran di dalamnya, dan biarkan ia menjadi zikir yang terus mengalir. Jadikan tarikanmu syukur, jadikan hembusanmu penyerahan. Sebab pada akhirnya, semua akan bermuara pada satu hal, kembali kepada Tuhan dengan hati yang tenang, jiwa yang damai, dan ruh yang tersenyum. Itulah hakikat zikir nafas, menyatukan hati dan ruh, hingga kita pulang dalam pelukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah perjalanan kita bersama menyingkap hakikat zikir nafas. Semoga setiap tarikan dan hembusanmu setelah ini menjadi zikir yang hidup, menjadi jalan untuk mendekat kepadanya. Aku berdoa untukmu, semoga Allah lapangkan hatimu, mudahkan segala urusanmu, berkahi rezekimu, dan jadikan hidupmu penuh cahaya yang menuntun sampai ke surganya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang apa yang engkau rasakan setelah mendengar narasi ini. Tekan tombol suka sebagai tanda dukungan, dan sebarkan kebaikan ini kepada lebih banyak jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.